Halo teman-teman, video kali ini saya ingin bicara tentang kemanusiaan dan bagaimana cara kita bersikap terhadap sesuatu yang berhubungan dengan peduli terhadap kemanusiaan. Jadi, pertama-tama saya akan menyajikan beberapa data serta mengajukan beberapa pertanyaan dari data-data tersebut yang sampai sekarang masih belum bisa terjawab dan masih membingungkan saya tentang bagaimana cara kita bersikap, khususnya kita orang Indonesia bersikap terhadap sesuatu yang berhubungan dengan peduli terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini, saya ingin memfokuskan pembicaraan kita terhadap konflik yang terjadi di Gaza antara Israel dan Palestina, serta apa yang terjadi pada pengungsi Rohingya di Aceh, dan ekuivalen dengan bagaimana cara kita melihat tentang masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Jadi, di sini teman-teman, saya memiliki data yang saya dapat dari situs resmi PBB yang bergerak di bidang Humanitarian Affairs, urusan kemanusiaan. Datanya dari OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Di sini, dia menyajikan data tentang impact yang terjadi dari perang sejak 7 Oktober 2023 di Gaza antara Israel dan Palestina. Jadi, pertama-tama saya akan memberi data dari korban yang ada di pihak Palestina. Begini, datanya begini teman-teman. Korban dari pihak Palestina lebih dari 18.412 orang dibunuh, serta kurang dari 50.100 orang luka-luka, korban luka-luka, teman-teman. Pertanyaannya yang masih membingungkan saya sekarang adalah atas dasar apa dan kenapa ada orang-orang Indonesia yang masih pro kepada Israel, teman-teman. Padahal sudah jelas dari data di sini jelas 18.412 orang dibunuh dan 50.100 orang korban luka-luka. Bagaimana mungkin masih ada orang-orang di Indonesia yang pro kepada Israel, yang pro terhadap Israel. Padahal sudah jelas stand dari negara kita, Indonesia, adalah menolak penjajahan yang terjadi di atas dunia dan mengedepankan perdamaian dunia. Itulah teman-teman. Jadi itu yang masih membingungkan saya. Bagaimana mungkin ada orang yang pro kepada Israel sementara korban di Israel sangat banyak? Itulah pertanyaan, semoga bisa dijawab oleh teman-teman. Dan yang kedua, data dari korban yang ada di pihak Israel. Dilaporkan bahwa 1.200 atau lebih dari 1.200 orang dibunuh dari pihak Israel. Dan kurang dari 5.431 orang korban luka-luka. Yang menjadi pertanyaan saya buat teman-teman kita, orang Indonesia, yang pro kepada Palestina atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Ingat, yang perlu digarisbawahi adalah atas dasar kemanusiaan. Jadi, orang-orang yang pro kepada Palestina atas dasar kemanusiaan. Begini teman-teman, jika kita berbicara soal kemanusiaan, bagaimana mungkin kita hanya pro kepada korban yang ada di pihak Palestina, sementara di pihak Israel pun ada korban sejumlah lebih dari 1.200 orang dibunuh dan 5.431 orang luka-luka. Harusnya jika kita peduli terhadap kemanusiaan,
Jika kita peduli terhadap kemanusiaan, harusnya kita peduli terhadap korban, baik itu dari Palestina maupun dari Israel. Begitu teman-teman. Tapi jika kita ingin berbicara tentang perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan yang ada di atas dunia, ya harusnya kita pro kepada Palestina. Tapi jika kita ingin berbicara tentang kemanusiaan, maka kita harus pro kepada korban, pro kepada korban dari kedua belah pihak. Begitu teman-teman. Dan data terakhir yang disajikan dari OCHA adalah 52.000, lebih dari 52.000 unit rumah yang dihancurkan di Gaza, serta 1,9 miliar orang pengungsi di Gaza. Itulah teman-teman. Jadi, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk peduli terhadap korban-korban, baik itu dari pihak Palestina maupun dari pihak Israel. Jika kita ingin, ingat sekali lagi, jika kita ingin berbicara tentang kemanusiaan, harusnya kita pro terhadap atau kita peduli terhadap korban, baik itu dari pihak Palestina maupun dari pihak Israel. Begitu teman-teman. Tapi jika kita berbicara tentang menghapus penjajahan di atas dunia dan perdamaian dunia, mewujudkan perdamaian dunia, maka sudah seharusnya kita pro terhadap Palestina. Begitu teman-teman. Karena Palestina adalah negara yang terjajah. Lalu apa hubungannya dengan pengungsi Rohingya di Aceh? Begini teman-teman. Jadi, jika kita ingin berbicara atau menomorsatukan peduli terhadap kemanusiaan, ini juga berlaku buat pemerintah ya teman-teman. Karena selama ini pemerintah kita juga yang terlalu ngotot untuk membela Palestina. Artinya begini teman-teman, jika kita berbicara soal kemanusiaan, maka otomatis kita juga harus berbicara tentang pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Kita harus menolong mereka. Karena apa? Karena jika kita berbicara tentang peduli kemanusiaan, harusnya semua itu adalah bagian dari korban perang. Begitu. Yang otomatis mereka juga adalah manusia. Lantas, kenapa kita mengesampingkan pengungsi Rohingya begitu? Terlepas dari mereka berbuat jahat, pengungsi Rohingya. Tapi kan kita sering berbicara tentang oknum di Indonesia gitu. Otomatis tidak semua orang Rohingya itu berbuat jahat. Begitu teman-teman. Dan seperti orang-orang Palestina juga yang sudah kita kirim bantuan, belum tentu semua orang Palestina itu baik, belum tentu. Pasti ada juga orang Palestina yang jahat. Lalu apa hubungannya? Begini, jika kita terlalu mengedepankan peduli terhadap negara-negara lain yang menjadi korban, akhirnya nanti akan terjadi seperti kasus Rohingya ini. Begitu teman-teman. Karena pada kasus Rohingya ini, pada awal-awal kasus Rohingya, negara Indonesia termasuk juga kita sebagai masyarakat terlalu ngotot untuk membela pengungsi Rohingya. Begitu teman-teman. Sampai-sampai Indonesia mengirim delegasi khusus ke Myanmar untuk berbicara khusus tentang Rohingya. Dan Indonesia pula yang berada di depan dalam mengumpulkan negara-negara untuk menjadi agen perdamaian di Myanmar, di Rohingya. Begitu teman-teman. Dan akhirnya sekarang apa yang terjadi pada pengungsi Rohingya? Kita sendiri yang menolak pengungsi Rohingya tersebut. Lantas bagaimana jika
mengungsi Rohingya ini terjadi juga pada Palestina. Ini mungkin saja ya. Ini bisa saja tidak terjadi. Bagaimana jika Israel nantinya menguasai seluruh wilayah Palestina dan orang-orang Palestina memutuskan untuk mengungsi ke Indonesia? Apakah kita akan berlakukan juga mereka seperti orang-orang Rohingya? Kita akan menolak juga, begitu. Karena salah satu dari mereka berbuat jahat. Itu pertanyaannya, begitu teman-teman. Jadi, jika kita ingin berbicara atau mengedepankan tentang peduli terhadap kemanusiaan, harusnya kita tidak kita berbicara tentang oknum yang berbuat jahat. Itu harusnya kita berbicara tentang oknum saja. Jangan mengeneralisir bahwa semua orang Rohingya itu berbuat jahat dan harus ditolak. Dan begitupun dengan dalam konflik Palestina, jika kita mengirimkan bantuan Palestina dan ternyata nantinya bantuan kita disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dari Palestina ya, yang berbuat jahat, harusnya kita tidak mengeneralisir, begitu teman-teman, bahwa semua orang Palestina berbuat jahat. Jangan, kita tidak boleh untuk mengeneralisir seperti itu, begitu teman-teman. Oke, lantas apa ekuivalennya tentang bagaimana cara kita melihat berbagai masalah yang terjadi di negara kita? Begini teman-teman. Jadi kemarin sempat terjadi konflik di Sulawesi yang antara pihak yang pro Israel dan pro Palestina. Ini lucunya teman-teman. Bagaimana yang terjadi, perang yang terjadi di negara lain, kita bawa sampai di negara kita sendiri, dan yang hancurnya adalah saudara-saudara kita sendiri di Indonesia, begitu, yang menjalani perang, padahal yang bermasalah antara Israel dan Palestina, begitu teman-teman. Sementara kita tidak mengetahui apa landasan masalahnya, begitu. Kita hanya melakukan cocok logi, begitu. Kita hanya pro ini karena ini, pro ini karena ini, begitu. Jadi, yang harus kita bicarakan adalah jika kita mengedepankan kemanusiaan, otomatis kita harus koreksi dulu. Gitu. Koreksi dulu apa yang terjadi di negara kita. Begitu. Apa masalah kemanusiaan yang terjadi di negara kita. Jadi, kalau saya, teman-teman, menurut saya, jika saya menjadi pemimpin, saya akan mengedepankan masalah-masalah yang terjadi dulu di negara saya, begitu. Baru saya peduli terhadap negara lain, begitu. Dan jika saya mau peduli dengan negara lain, otomatis saya juga tidak akan mau untuk ngotot atau mau di depan, karena efeknya pasti buruk untuk negara kita sendiri, teman-teman. Itu yang terjadi pada Rohingya saat ini, bahwa dulu Indonesia di depan-depan dan ngotot untuk mendamaikan ini Myanmar dan Rohingya itu sendiri. Tapi sekarang yang terjadi adalah Indonesia sendiri yang menjilat ludahnya sendiri. Sekarang pengungsi Rohingya ditolak. Ya, di samping ada orang-orang yang melakukan perdagangan manusia, begitu. Di samping itu, teman-teman. Tapi kan mereka tetap pengungsi, begitu. Yang mau mengungsi ke Indonesia, begitu. Mereka lebih ingin untuk mengungsi ke Indonesia. Lantas kenapa ditolak? Begitu. Terlepas dari mereka dijual, mereka mendapatkan menjadi korban perdagangan manusia, begitu teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, mereka tetaplah pengungsi, gitu. Jangan kita berbicara soal, kalau kita menolak mereka, janganlah kita berbicara atau mengedepankan tentang peduli terhadap kemanusiaan, begitu teman-teman. Itu saya. Tapi semua kembali kepada pemimpin kita, kepada pemerintah kita. Apa yang pemimpin kita mau kedepankan dari negara kita? Apa kita mau kedepankan soal ini peduli terhadap kemanusiaan? Sementara di negara kita masalah-masalah kemanusiaan masih banyak yang belum terselesaikan. Begitu teman-teman. Jadi pesannya, kesimpulannya dari
video kali ini adalah jika kita ingin berbicara soal kemanusiaan, maka kita harus berbicara soal semua, begitu, tentang kemanusiaan. Tapi jika tidak, maka lebih baik kita mengurus negara kita sendiri atau peduli terhadap negara kita sendiri. Dahulukan negara kita sendiri. Dahulukan masalah-masalah yang ada di negara kita sendiri, baru kita mengurus negara lain. Itu pun jangan terlalu ngotot untuk mengurusi perdamaian-perdamaian yang terjadi di negara lain. Karena kita juga harus tahu diri, teman-teman, bahwa negara kita masih negara berkembang. Kita bisa lihat Amerika, Rusia, Cina, negara-negara yang mampu. Itu mereka semuanya tidak terlalu ngotot untuk mengedepankan perdamaian dunia. Bahkan negara-negara Arab sendiri pun tidak ngotot seperti negara kita. Padahal negara kita tidak mampu, teman-teman. Negara kita masih negara berkembang. Sementara negara-negara maju tidak terlalu ngotot untuk mengedepankan perdamaian dunia. Begitu. Menuntaskan penjajahan, malahan mereka menjajah lagi. Begitu. Jadi kita harus, menurut saya, kita harus mengedepankan apa yang terjadi di negara kita dulu. Nomor satu itu, baru kita peduli terhadap negara lain. Tapi jika pun kita harus peduli terhadap negara lain, janganlah kita yang menjadi di depan. Janganlah kita yang terlalu ngotot untuk membela negara lain. Begitu, teman-teman. Cukup biasa-biasa saja. Begitu. Jangan terlalu ngotot. Yang pada akhirnya konflik yang terjadi di negara lain, di negara kita yang menjadi korban. Begitu. Oke, itu saja pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mungkin video berikutnya kita akan bicara tentang sepak bola. See you on the next video.